Oke, teman-teman, selamat datang lagi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pemantulan dan cermin sebagai bagian penting dari penerapan prinsip pemantulan cahaya, sekarang kita akan masuk ke prinsip yang baru yang nanti juga akan dimanfaatkan di peralatan optika yang lainnya. Oke, konsep apa itu? Nih, konsep pembiasan cahaya. Oke, konsep pembiasan cahaya. Nah, apa itu kata pembiasan? Biasanya kan sering dengar tuh, oh bias-bias dan segala macam. Biasanya guru PPKN tuh sering. Biasa di keseharian juga ada yang ngomong-ngomong bias-bias segala macam. Apa itu bias? Kalau dalam bahasa sehari-hari, bias itu artinya eh, tidak adil. Artinya berat sebelah. Nah, dalam konteks cahaya, pembiasan itu artinya peristiwa membeloknya cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Oke, jadi prasyaratnya adalah cahaya ini harus lewat bidang batas dua medium yang berbeda. Jadi, misalnya ada perbatasan antara, nih contoh ya, ini kan udara, ini air. Syarat cahaya dibiaskan itu udara harus masuk dari cahaya harus masuk dari udara ke air baru bisa dibiaskan. Atau cahaya juga bisa dibiaskan dari air ke udara. Tapi nanti gimana efeknya? Berbeda. Gimana perbedaannya? Penyelidikan tentang perbedaan ini pertama-tama dan sampai sekarang diselidiki dengan menggunakan hukum Snellius. Oke, ingat-ingat orang ini. Oke. Snellius ngomong apa sih soal pembiasan? Nah, dibilangnya gini. Pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Oke, di bawah ini ada contohnya. Ini sinar datang nih. Oke, nah sinar bias adalah sinar yang diteruskan setelah, perhatikan catatannya, setelah melewati bidang batas. Oke, artinya apapun yang ada sebelum masuk bidang batas itu disebut sebagai sinar datang. Setelah lewat dari bidang batas disebut sebagai sinar bias. Nah, garis normal itu sama, kurang lebih mirip-mirip seperti gaya normal. Itu adalah garis yang ditarik tegak lurus dengan permukaan. Nah, yang dimaksud permukaan itu adalah batas antara dua medium tadi. Jadi kalau mediumnya udara dan air berarti batas antara udara dan air. Kalau di contoh sebelahnya, batas antara kaca dan udara. Nah, sekarang bila sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinarnya akan dibiaskan mendekati garis normal. Maksudnya gimana? Kayak gini ya, ini contoh nih. Ini kan seharusnya kalau memang aturan sinar cahaya itu harus lurus, ini kan pasti kan ke sini nih. Ini pasti akan agak lurus nih, dibuat perpanjangan dikit. Nah, kira-kira ini nih. Kalau Anda bisa perhatikan titik-titik merah yang baru saya gariskan. Tapi karena berkas sinarnya melewati bidang batas dua medium dan sinarnya datang dari medium udara yang lebih renggang dibanding air, maka sinarnya tidak jadi ke sini, tidak jadi lurus, tapi berbelok mendekati garis normal. Kalau sebaliknya, dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, contohnya dari kaca ke udara, justru akan dibiaskan makin jauh. Jadi kalau garis normalnya ada di sini, pembiasannya itu tidak ke sini, tapi ke makin jauh. Kenapa? Tujuannya, mediumnya, itu medium yang dituju, itu lebih renggang dibandingkan dengan medium yang asal. Nah, nanti fenomena kayak ini juga berlaku kalau misalnya ini diganti jadi air. Oke. Nah, apa yang membedakan dua perilaku ini akan kita bahas di bagian berikutnya.